Ya, pemirsa, lalu menjadi pertanyaan sebetulnya bagaimana tepatnya dampak dari pelemahan rupiah terhadap harga barang dan konsumsi masyarakat. Kita akan membahasnya secara lengkap bersama dengan Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Ya, Pak Budi, selamat datang di studio kami, Pak. Selamat pagi, Rian. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak, kalau kita mengacu terhadap beberapa data-data dan kalau kita lihat sendiri kan rupiah ini semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemarin mencapai 18 ribuan lebih. Lalu juga belum lagi kita melihat harga BBM yang semakin meningkat. Seperti apa sebetulnya kondisi dari industri retail? Karena kalau kita lihat di sini kan acuan datanya sempat disampaikan bahwa Bank Indonesia menyampaikan untuk data terkini itu masih terbilang aman-aman saja, walaupun secara bulanan data penjualan real ini mengalami kontraksi yang cukup dalam. Implementasinya gimana di lapangan, Pak? Iya, jadi memang ini momentumnya pas semua dengan penurunan pada saat setelah Lebaran. Jadi memang dari Desember sampai mungkin sampai April itu memang masa-masanya event-event Nataru dan Lebaran, Imlek itu memang untuk retail lagi puncak-puncaknya. Nah, tapi dadakan kan ada beberapa problem ya. Iya. Dadakan ada kenaikan dolar yang kita nggak prediksi juga, sehingga sejak bulan lalu, bahkan 2 bulan lalu juga sudah ada kenaikan harga sebenarnya. Karena begitu barangnya kosong nggak bisa ditunda. Dan kemudian ada BBM naik ini kemarin, ini sangat mengkhawatirkan. Kalau untuk sektor retail modern ini sangat mengkhawatirkan, dan saya rasa juga sektor konsumsi terutama di Indonesia ini udah harus ada langkah antisipasi pemerintah. Tadi Anda sempat menyebutkan di informasi tadi sebelumnya, bulan Juli ini menjadi sebuah momen krusial. Itu mungkin bisa diperdalam lagi Pak, seperti apa? Apakah yang menjadi ancaman seperti ini? Karena kan ketika sebelum harga BBM naik, namun eskalasi Timur Tengah sudah mulai bergulir, sempat dikatakan semua pelaku usaha, semua industri ini nggak bisa mendapatkan margin. Jadi sekarang ngubek-ngubek strategi seperti apa agar tetap bisa survive walaupun tidak mendapat keuntungan. Apakah ancaman di bulan Juli ini justru ada ancaman bayang-bayang PHK kah, Pak? Ya kenapa Juli? Karena rata-rata baik retail maupun supplier, produsen itu mempunyai strategi stok 3-6 bulan. Nah, kalau retail malah kalau kami tahun ini sebenarnya di tahun lalu udah mengajukan import itu dari tahun lalu untuk persiapan Lebaran tahun ini. Nah, cuma kan ada problem, import kami itu banyak yang tidak terrealisasi, banyaknya pengurangan-pengurangan, padahal kami ini mengajukan untuk event Lebaran dan Nataru itu memang pengen ada stok yang cukup. Nah, jadi kenapa Juli? Rata-rata nanti di bulan Juli itu akan ada penambahan order, pemesanan barang lagi untuk persiapan menuju biasanya bulan Juli itu untuk Desember. Nah, ini akan ada dolarnya berapa. Nah, di situ akan menjadi kepastian untuk menentukan harga. Nah, harapan kami makanya kalau bisa di Juli itu sudah ada upaya agar dolar ini membaik sehingga kita udah pasti mengetahui harga-harga yang akan kita jual. Tapi kan kalau kita lihat Pak, kemarin ini sempat dilakukan peningkatan BI rate Pak ya. 50 basis point tambah lagi 25 basis point menjadi sekitar 5,5 berarti kan yang terkini Pak. Tanggapan Anda seperti apa? Karena kan kalau kita lihat sebetulnya memang sudah ada jangka pendek rupiah sempat stabil. Pagi ini pun juga menguat walaupun masih di bawah level 18 ribuan. Apakah artinya sudah mulai terasa atau pola konsumsi belanja masyarakat ini masih belum terasa berbeda atau mungkin dari sisi pengadaan bahan baku atau barang-barangnya tadi ini Pak? Ya, jadi kalau retail ini kan tergantung supplier. Kalau supplier memberikan kenaikan harga, biasa kami melakukan negosiasi agar bisa mendapatkan ekstra. Lalu biasanya juga kami naikkan juga nggak langsung supaya masyarakat tuh bisa tetap mendapatkan harga yang terbaik. Nah, tapi poinnya sebenarnya di sektor yang kami lihat dari sektor retail ini adalah konsumen tuh harus diyakinkan bahwa investor dan konsumen itu yakin bahwa semuanya tuh stabil, semuanya baik, terkondisi, termanage dengan baik. Jadi sentimen positif itu penting. Sehingga pada saat sudah ada keyakinan ya mereka akan berbelanja ya. Jadi mereka akan mau spend, tidak menahan belanja. Nah, ini harapan kami memang di samping mungkin saat ini harus melakukan banyak stimulus untuk membuat daya beli tetap terjaga, dan juga kebijakan-kebijakan harus tepat sesuai pasar, tepat sasaran, sehingga semua kembali kepercayaan untuk segera untuk bisa berinvestasi. Kami juga bisa buka toko, kami bisa import barang, kami bisa menambah karyawan, dan juga
konsumen akhirnya akan pulih daya belinya. Baik, sebelum kita membahas soal kebijakan pemerintah, lalu juga apa saja yang sudah dilakukan dan harapan-harapan stimulus, tadi kita sempat melihat pemirsa dan juga Pak Budi beberapa grafis-grafis dari kami terkait dengan inflasi di sini kan kalau kita lihat datanya sendiri untuk inflasi tahunan Indonesia di Mei 2026 Pak dinyatakan 3,08% relatif terkendali dan kalau untuk IKK atau keyakinan konsumen sendiri berada di level 120,9 masih dalam zona optimistis. Apakah arti ini memang masih sekuat itu di implementasi lapangan Pak? Karena kalau dibandingkan bulan sebelumnya nih IKK turun Pak di level 123. Ya, memang ini kembali lagi kan sebenarnya Indonesia ini fundamentalnya bagus ya. Sebenarnya Indonesia ini nggak ada masalah harusnya. Cuman mungkin harusnya kita sudah sering sampaikan peraturan-peraturan yang nggak penting, yang nggak perlu itu kalau bisa dihilangkan atau dijadikan satu, lalu efektif itu akan cepat pulih sebenarnya. Jadi Indonesia ini masih kuat, tapi ya harus diperbaiki secara cepat untuk manajemennya aja. Apa tuh Pak? Ya kalau menurut saya sekarang banyak peraturan, contohnya kalau seperti kita ngomong import ya, import itu kan ada yang memang dibutuhkan, baik untuk bahan baku maupun untuk import untuk barang jadi. Nah selama itu memang belum diproduksi dan memang itu memberikan nilai tambah, itu bisa mendatangkan investasi dan juga kepercayaan bahwa kita pasarnya terbuka untuk segera bisa menjual gitu ya. Nah memang problemnya udah tokonya, kalau di kami retail, tokonya ada, barangnya suka belum masuk, kurangnya barang-barang kami, stok kami. Nah dengan adanya dolar ini, akhirnya kami nggak punya buffer stok. Kalau buffer stok kami ada, kami masih bisa sambil menunggu pemerintah melakukan pemulihan, kami masih bisa mendukung dengan menjual barang di sektor retail kami. Nah ini kami harapan supplier juga sama, harapan kami supplier juga mempunyai stok yang cukup, sehingga mereka paling tidak masih bisa meredam kenaikan harga. Jadi itu salah satu ancamannya ya ketika memang industri lain tuh berpikir bagaimana untuk mempertahankan harganya sama, justru kalau di industri retail pengadaan barangnya, barang sendiri memang susah untuk dihadirkan, untuk dijual berarti Pak ya? Untuk segmen-segmen yang memerlukan import memang ada sedikit kesulitan di situ yang kita sampaikan terus berulang kali. Namun paling penting saat ini dengan kondisi global kami juga mengerti segera di dalam negeri ini diperkuat. Jadi dalam negeri ini harus dijadikan benteng ya. Regulasi apa Pak yang dibutuhkan sebetulnya mungkin atau stimulus dari pemerintah? Iya, stimulus pemerintah untuk sektor menengah bawah segera diluncurkan agar mereka bisa mendorong ke atas. Artinya sekarang ini pasti mereka dengan adanya naik harga ya, pasti mengurangi beli atau menurunkan kualitas yang mahal atau makin turun. Nah ini harus segera diadakan upaya cepat untuk mengembalikan kembali daya beli ini. Berarti Bapak sendiri memang mengamini Pak ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya stimulus yang diberikannya hanya menyasar kepada kalangan bawah saja, sedangkan saat ini pun kelas menengah menuju ke bawah kurang mendapat perhatian dan terjadi pengempesan di kelas menengah ke bawah dan alih-alih menjadi yang lebih kaya justru malah semakin terpuruk semakin bawah Pak, kalau yang Anda lihat. Ya kami harapkan sih sebenarnya untuk stimulus ini kelas menengah itu yang menjadi lokomotif sebenarnya. Kalau mereka udah optimis positif, mereka akan invest. Pada saat mereka akan belanja ya. Pada saat mereka belanja, mereka akan menggerakkan ekonomi. Nah kelas menengah ini harus didorong ke sentimen positif untuk ayo ini situasinya bagus, kita akan terus mendukung investasi dan belanja, itu mestinya diberikan stimulus juga untuk kelas menengah ini. Dari industri Anda, Pak Budi, kalau misalkan bisa kita cacah-cacah lebih dalam lagi, sebetulnya sektor atau segmen apa saja yang paling menderita dan mana sebetulnya yang masih bisa mempertahankan margin di tengah kondisi saat ini, Pak? Kalau saya bilang kelas menengah bawah ini pasti mempunyai buffer yang kurang ya dengan adanya kenaikan harga. Nah ini harus duluan dibantu. Menengah atas itu masih mungkin punya simpanan. Tapi paling penting sekarang untuk barang pokok itu masih bisa tetap dibeli, tapi barang-barang kebutuhan kayak baju, sepatu, tas itu akan terkena itu nanti. Yang sandang ini, ya teman-teman fashion ini pasti nanti lagi berhitung semua, karena pasti akan jadi prioritas terakhir untuk dibelanjain. Baik, nantinya kita akan lebih fokus lagi terkait dengan industri retail, khususnya bagaimana bisa bersaing dengan sejumlah ekspansi dari mancanegara. Namun kita akan perdalam usai jeda. Pak Budi, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen Business Bites dalam Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Hipindo. Pak Budi, kalau kita melihat Pak, Anda telah menggambarkan seperti apa kondisi dari industri retail dalam negeri. Katakanlah frankly speaking melarat karena kondisi rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti itu. Tapi di sisi lain kalau kita melihat trennya ini justru terjadi ekspansi besar-besaran dari brand luar. Bukan hanya Barat, Korea Selatan, China ini masuk ke Indonesia. Sejumlah brand retail. Apakah terjadi ketimpangan dari perekonomian masing-masing negara? Atau memang ada perbedaan dukungan dari negara-negara tersebut sehingga mereka ekspansi ke Indonesia? Ya, pertama karena tadi ya, Indonesia tuh fundamentalnya bagus. Sehingga orang luar melihat Indonesia ini bagus untuk invest. Dan sebagai gambaran, rupiah tidak hanya melemah terhadap US. Misalnya terhadap renminbi. Itu juga melemah bahkan besar. Nah, otomatis uang di negara, misalnya Amerika dan China itu jadi kuat. Ya otomatis mereka akan invest tuh ke Indonesia. Karena mereka mempunyai basic rate yang lebih bagus. Jadi begitu invest di Indonesia pasti juga kayaknya nggak terlalu mahal. Apalagi rate-nya kayak begini. Nah, Malaysia pun juga menguat. Sekarang banyak sekali bahkan turis lah kalau kita ngomong. Turis dari negara-negara tersebut juga datang. Artinya ya memang itu yang harus diharapkan oleh kami. Bagaimana pemerintah selain stimulus juga mendatangkan sebanyak mungkin investasi tadi dari investor luar termasuk turis. Itu akan membawa devisa. Nah, namun memang harus seimbang. Di Hipindo ini ada merek lokal, merek global. Bagaimana menyeimbangkan. Itulah fungsinya kebijakan yang mungkin dari asosiasi akan memberikan masukan antara merek lokal dan global ini bisa bergabung atau join atau apa sehingga ada alih teknologi, alih teknologi dan permodalan. Nah, menurut saya memang itu retail ini masih positif untuk investasi di Indonesia. Lalu kalau Anda tadi menyebutkan dukungan dari masing-masing negara sendiri terhadap retail-retail tersebut bisa ekspansi ke Indonesia. Kalau kita berbicara dari Indonesia untuk Indonesia sendiri, retail asal Indonesia atau lokal seperti apa Pak yang Anda lihat? Karena kan saya melihat ada programnya Kementerian Perindustrian, soal business matching, belum lagi kalau kita bicara soal UMKM sendiri kan, UMKM bisa ekspor dari Kementerian Perdagangan juga dihadirkan. Bagaimana Anda memandang ini? Ya, jadi tadi juga ditambah lagi dari pemerintah luar itu mendukung pengusahanya untuk expand ke luar negeri dengan berupa marketing, promosi, bahkan pameran. Pameran itu juga sebenarnya di Indonesia juga mendukung pameran sebanyak mungkin di Indonesia agar mereka belanja ya. Namun salah satu positifnya dari pemerintah luar itu dengan pameran itu mereka bisa mendukung anggotanya untuk expand. Nah, ini yang kita harapkan sekarang pemerintah kita juga bisa membantu merek-merek lokal anggota kami ataupun produsen. Tadi ada Kementerian Perindustrian, pabrik-pabrik, kita butuh banyak produsen yang mampu menjadi tuan rumah. Nah, itu kami dengan business matching yang kami dukung Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan. Kami mengharapkan justru retail itu banyaknya produsen sehingga kami juga nggak terlalu perlu import. Dengan adanya masalah ini sehingga kami bisa meredam kenaikan harga. Nah, ini yang paralel ya kami harapkan. Antara produsen cepetan dibantu pemerintah, retail lokal juga sebenarnya butuh dibantu. Diberikan promosi, stimulus-stimulus yang membuat kami mungkin bisa bertahan di situasi yang saat ini harga-harga sedang naik semua. Baik. Lalu Pak, kalau tadi kita kan lebih mendalami soal tantangan dari industri retail, khususnya dari pengadaan barangnya sendiri impor. Kita perdalam lagi soal daya beli Pak. Kalau Anda melihat seperti apa Pak masyarakat saat ini? Apakah memang untuk retail sendiri masyarakat masih butuh barang-barang tersebut atau justru seperti apa Pak? Ya, kalau barang import, contoh handphone itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Ya udah pasti itu akan tetap berjalan. Namun untuk dengan situasi saat ini dolar dan harga dan BBM itu yang pasti untuk sandang akan menjadi pilihan kedua. Ya, ini akan menjadi teman-teman retail fashion harus melakukan banyak upaya agar tetap menjaga perputaran ekonomi di toko masing-masing. Nah, menurut saya sih saat ini mungkin akan terjadi konsumen tuh mencari harga yang lebih murah. Nah, kami kebetulan juga berinisiasi sebagai asosiasi bersama Kementerian Pariwisata, Perdagangan, Kemenko, Ekonomi, datengin turis nih, sebanyak-banyaknya untuk belanja. Jadi programnya namanya Belanja di Indonesia Aja. Tapi belanja di Indonesia Aja itu perlu barang, perlu produk yang bagus, dan juga harganya harus menarik. Cuman dengan adanya mata uang mereka menguat, otomatis mereka juga jadi kelihatannya beli di sini jadi lebih murah ya. Kalau kami belum naikin harga apalagi. Nah, harapan kami ini
didorong dulu deh, ini obat sementara. Sementara biar bisa tetap jalan, diborong barang-barang kita, di perbatasan juga udah Batam, itu juga rame banget dari Singapura, dari Johor. Jadi ini harus didorong dulu sementara sambil stimulus diturunkan untuk ke ekonomi yang di bawah. Memancing wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dan juga akhirnya bisa membeli produk-produk retail, industri retail dari yang ada di dalam negeri. Apakah artinya memang kita tak bisa lagi mengharapkan para pembeli atau warga dalam negeri, Pak? Atau justru memang konsep dari Rohana Rojali, rombongan nggak belanja, ini benar-benar terjadi saat ini, Pak? Nah, saat ini pembeli itu nyari yang murah, yang dalam negeri ya. Otomatis mereka nyarinya di online tuh. Nah, ini yang memukul sektor retail offline yang memang sebenarnya bukan jual mahal. Kami bayar PPN, kami bayar pajak, kami bayarin semua peraturan, ada investasi gedung, gudang dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya dengan kondisi ini pasti ada konsumen yang beralih ke online. Nah, kami harapkan playing field yang sama, fair ya. Jadi antara online dan offline tuh pajaknya juga harus sama. Kalau nggak kami jadi kelihatan mahal, padahal harga kami sama. Cuma kami kalahnya di situ aja dengan kondisi online yang masih menurut kami masih bebas ya untuk pajak-pajak dan lain sebagainya. Lalu strategi-strategi apa lagi Pak yang dilakukan tentunya selain tadi meminta masyarakat mancanegara atau warga mancanegara untuk datang, tentunya kita kan juga harus meningkatkan kembali atensi para pembeli lokal. Apakah terjadi diskon besar-besaran, penurunan harga saat ini, atau memang hal itu nggak bisa dilakukan sebetulnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau diskon itu menjadi strategi kami untuk event ya, Natal, Tahun Baru, Lebaran. Ini lagi ada program kemarin di launching holiday dan back to school. Makanya sampai Juni ini masih ada upaya-upaya turis-turis datang dan turis dalam negeri, anak liburan kan belanja tuh. Nah, kami yang khawatirkan Juli sampai Oktober itu yang bingung tuh. Yang harus dilakukan apa? Nah, salah satu strategi kami ya nanti paling bersama pemerintah untuk memastikan produsen-produsen itu bisa memproduksi barang dengan cepat, ya import lebih mudah, logistik biaya-biaya dikurangin. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah menekan biaya, nggak cuma di internal kami, tapi juga dari pihak kebijakan. Bagaimana ini pelabuhan cepat keluar, pokoknya semua jangan ada biaya-biaya mahal sehingga harganya juga nggak terbeban ke konsumen. Baik. Pak Budi, kita sudah masuk ke bulan Juni, artinya kan semester 1 hampir usai, Pak. Bagaimana Anda melihat semester kedua ini? Apakah masih optimistis target pertumbuhan dari industri retail sendiri masih bisa berkembang atau justru masih wait and see menunggu sentimen-sentimen dan periode-periode lainnya, mungkin kayak hari-hari khusus atau momen-momen khusus? Ya, memang retail itu ramainya Sabtu Minggu dan bulan-bulan tertentu, Lebaran, Natal, ya itu memang retail. Kalau Senin sampai Kamis ya memang biasanya agak sepi. Itu memang udah retail offline ya. Nah, tapi kami memang kalau ditanya tahun ini, kami sebenarnya retail tuh optimis karena fundamental tadi. Kita perbaiki kepercayaan investor. Kalau itu udah pulih cepet kok. Jadi intinya sekarang lakukan upaya-upaya memperbaiki pasar saham, semua diperbaiki semua itu sehingga orang merasa yakin kembali lagi untuk invest di Indonesia, saya bisa cepat pulih kita. Saya pertegas kembali Pak, ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir dan ini menjadi wadah untuk Anda bisa menyampaikan kepada pemerintah apa saja sebetulnya tuntutan-tuntutan atau harapan-harapan, 3 permintaan mungkin prioritas atau 1 juga nggak apa-apa untuk pemerintah saat ini, kebijakan apa sebetulnya yang paling dibutuhkan? Sebenarnya kami cuma minta tuh jangan terlalu banyak kebijakan atau peraturan dulu saat ini. Biarkan yang sudah baik berjalan ya. Karena kalau terlalu banyak diatur-atur itu malah justru malah timbul ya nggak efisien. Ya yang paling penting itu dulu karena kami bersedia untuk menjadi partner pemerintah untuk memberikan masukan, memberikan informasi dan apa. Tapi peraturan-peraturan yang ada itu makin banyak itu juga nggak produktif untuk sektor perdagangan di dalam negeri terutama. Baik, kita sudah mendengar seperti apa keluhan-keluhan dari para pelaku industri retail dan tentunya kita harapkan jangan sampai apa yang terjadi di Timur Tengah dan juga kondisi rupiah membuat industri retail menuju ke era sunset ya Pak Budi. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Ya, sehat dan sukses selalu Pak Budi. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Salah satunya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto lalu sepanjang 18 bulan terakhir yang menjadi sorotan publik dan kita akan bedah data dalam segmen khusus bedah data.